Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan siapkan hidup kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Musik saja mengalut, kita memuji menyembah Dia. Haleluya. Biarlah hati kita terangkat dan mulut kita memuji menyembah Dia. Kita mohon agar Allah berkarya di tengah-tengah kita malam hari ini. Haleluya Yesus. Glory Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau hadir Tuhan malam hari ini. Engkau berkuasa atas kami semua ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau menjamah dan mengurapi kami satu persatu Tuhan Yesus. Kita pujikan bersama-sama. Bertemu muka, bertemu muka dengan muka. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Pujikan sekali lagi. Bapakku rindu menyenangkan, Bapakku rindu ajarku lebih dalam mengenalmu. Bapakku pintar, Bapakku pintar, layakkan aku, untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, selalu
bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait, bertemu muka, dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Pujian penyembahan kami telah naikkan kepada hadirat-Mu Tuhan, dan kami percaya semuanya berkenan kepada Tuhan dan kembali mendatangkan berkat bagi kami umat-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam menjadi Maria, mempersiapkan hati dan pendengaran kami, terlebih kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Olehnya Tuhan, layakkan kami semua, ya kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud hati-Mu bagi kami Tuhan. Kau mengurapi Bapak Gembala yang malam hari ini telah Kau utus, Kau persiapan untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biarlah bahwa Allah sendiri menyertai beliau saat menyampaikan firman-Mu, sehingga kami semua diteguhkan dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih doanya Pak Gus. Selamat malam semua saudara, shalom. Yang di ruangan ini, yang di ruang remaja, dan juga keluarga besarku yang ada di online. Ya, bersyukur kita hari ini bisa bersama-sama memasuki suatu perjalanan peristiwa secara gerejawi. Dan itu hal yang paling penting karena gereja itu dilahirkan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi gereja itu lahir oleh sosok pribadi Roh Kudus. Siapa dia? Roh Allah. Roh Allah, Allah itu sendiri. Dan itu sebabnya ketika kita bicara Roh Kudus, maka kita semua mesti paham, ya, Roh Kudus itu sama kalau disebut Roh Allah atau dalam bahasa kitab suci, bahasa Jawa itu Roh Suci. Ya, dan siapa dia? Roh Allah. Dan Roh Allah itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah Sang Pencipta, Bapa dari segala ya kekekalan, yang oleh berbagai suku bangsa itu dipanggilnya sesuai dengan ya produk budaya yang mengimani Sang Pencipta itu siapa, kan itu. Nah, ketika orang berpikir itu kok nyebutnya begini, yang sana nyebutnya begitu, ya itu hak setiap orang, ya. Namun dalam iman Kristen adalah kita mengenal Sang Pencipta itu di dalamnya ada firman, di dalam diri Allah itu ada roh. Seperti dengan kita manusia ini, saya Henry, di dalam saya itu ada jiwa, di dalam diri saya ada roh. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, roh, jiwa, tubuh saya itu satu hal yang berkaitan. Ya, kalau di dalam keyakinan kebatinan itu orang pernah ya mengungkap ada istilahnya ya ngerogo sukmo atau juga sukmo oncat ya dari diri. Nah, itu namanya juga keyakinan, itu juga kepercayaan. Tapi dari situ memberikan gambaran buat kita bahwa itulah keberadaan dari manusia. Yang kelihatan ini ya ini Henry. Di dalam Henry ini ada jiwa, di dalam Henry ada roh. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
ini tidak bisa ya, istilahnya itu dipisahkan itu ya. Adalah satu keberadaan yang hakiki. Begitu juga Bapa Sang Pencipta itu. Di dalam dirinya ada firman, di dalam dirinya ada roh. Dan firman yang turun itulah Yesus. Yang dikatakan Roh Kudus yang turun itulah roh yang kita rayakan hari ini. Ya, peristiwa di mana Tuhan ya melakukan hal yang ajaib. Kenapa? Nanti kita akan melihat Roh Kudus itu mesti hadir di dalam dunia ini. Maka kalau enggak, dia tidak hadir, maka roh-roh lain, pesta pora, roh-roh kegelapan, ya mengambil alih dalam banyak hal, karena manusia yang ada keturunan Adam yang sudah berdosa, itu ada di dalam kekuasaan, ya dari kekuasaan dosa dan kegelapan, itu punya kebebasan rasanya. Nah untuk itu maka umat tebusan itu menerima hadirnya roh, lawatan Roh Kudus. Supaya apa? Kita tidak bisa dijamah, disentuh oleh kuasa kegelapan. Nah itu kalau kaitannya dengan bagaimana kita terjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, relasi. Dan adapun tujuannya kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus bukan untuk gaya-gayaan, sombong-sombongan, angga-anggaan, tetapi ciri khas nanti saya akan tunjukkan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu mengemban amanat dari Tuhan. Untuk apa? Pergi menghasilkan buah. Ya, dalam hal ini bentuk prakteknya apa? Orang yang penuh Roh Kudus itu punya kedewasaan. Orang yang dewasa rindu dilayani atau melayani? Ini tanya saya kepada saudara. Melayani. Maka gereja itu bisa kuat faktanya sampai hari ini dari sejarahnya 2000 tahun lalu. Itu karena ketika orang ya mengalami jamahan, lawatan, tuntunan, bimbingan, apapun namanya dari Roh Kudus, dia menjadi dewasa. Dan orang dewasa itu selalu ada kerinduan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah ini amanat yang agung yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Nah, bentuk melayani itu apa? Membangun, tidak merongrong, menguatkan, tidak melemahkan, ya kan? Dan masih banyak hal lagi yang seharusnya dilakukan oleh orang yang dewasa secara iman, dewasa secara rohani. Jadi dipenuhi Roh Kudus, ya saudara dikasih Tuhan memberikan kedewasaan buat kita, pertumbuhan rohani yang baik. Dan yang pasti dari situ kuasa kegelapan tidak akan bisa melakukan sesuatu apapun. Kisah Rasul pasal yang kedua, coba kita buka dulu Kisah Rasul pasal 2 ya. Ayat 38, saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39. Ya, Pak Indra bacakan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Semua katakan amin, saudara. Ya, ini adalah peristiwa lanjutan, di atasnya itu kisah janji Roh Kudus dicurahkan itu terjadi. Itu kalau saudara lihat pasal 2 Kisah Rasul itu hari Pentakosta. Nanti kalau kita ikuti kalender gerejawi nanti tanggal 28 itulah Pentakosta. Pentakosta itu sendiri sudah dikenang, dirayakan oleh orang-orang perjanjian lama, khususnya bangsa Israel. Ya, saudaraku, yang artinya hari yang ke-50 itu terjadi satu peringatan juga masa panen, tuaian dilaksanakan. Ya, kemudian dikembangkan lagi bahwa hari Pentakosta itu juga sekaligus merayakan bagaimana Musa ketika ada di Gunung Sinai menerima ya hukum-hukum Tuhan, Taurat dari Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dalam perjanjian baru pemanaannya lebih tandas lagi bahwa seperti dalam perjanjian lama Pentakosta itu ada saat panen, ya peringatan panen raya, maka Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ke bawah ayat yang ke-11 itu bicara tentang panen jiwa-jiwa yang diselamatkan.
Jadi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Setelah diselamatkan Tuhan tidak biarkan begitu saja. Ya, pokoknya kamu beragama Kristen. Tidak ada itu konsep begitu ya. Di dalam keberimanan kita, dalam kekristenan itu tidak ada yang mengkait dengan seolah bahwa ya kita ini beragama Kristen. Ikuti aturan-aturan agama. Ya, tidak demikian. Tetapi melalui penebusan Tuhan, kita dipenuhi Roh Kudus. Yang terjadi adalah kita jadi anak-anak Allah. Karena Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam hidup kita, menjadikan kita anak-anak Allah, menjadi keluarga Allah, maka kita dipersiapkan dan dituntun layaknya menjadi keluarga Allah itu bagaimana. Jadi bukan teori, ya, teori-teori keagamawian, tidak. Pak, apakah di dalam kekristenan itu ada syarat begini, syarat begitu? Enggak. Ya. Tetapi kalau saya dan saudara memahami ada keluarga yang gaya hidupnya itu ideal itu. Kemudian dia angkat anak. Anak itu mungkin dari jalan kayak saya termasuk. Dijadikan anaknya. Kita mau dituntun, kita mau diciprati ya gen dari keluarga baru yang ideal tadi. Nah, kalau manusia itu yang ideal yang gimana, itu juga simpang siur. Tapi kalau mau lihat keluarga yang ideal adalah keluarga Tuhan itu sendiri. Amin. Nah itu karena tatanannya itu ya prinsip-prinsip sorga. Kasih bukan hukum, jangan begini, jangan begitu, jauh ini, jauh itu, enggak ya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Kita enggak pernah didikte seperti itu. Tetapi dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi dewasa bisa membedakan. Kalau enggak penuh Roh Kudus, yang terjadi penuh apa kira-kira? Saudara pasti bisa jawab. Penuh dengan roh? Iya. Nah itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak sedang bicara dalam prinsip kepercayaan ya yang lain. Tidak, ini di dalam konteks iman Kristen dan saya sedang bicara di tengah-tengah keluarga ya Kristen. Nah ini contohnya, coba kita lihat Perjanjian Lama ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau dari saya dan saudara. Seperti Tuhan lakukan buat Daud. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Kalimat berikutnya yuk, baca bareng yuk. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Semua katakan amin. Nah Tuhan juga maunya begitu. Setting yang terjadi pada Daud itu sebetulnya perjanjian lama rasa perjanjian baru. Secara umum enggak. Dalam perjanjian lama itu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus memang hanya orang tertentu dan sifatnya ya istilahnya itu temporary. Ya, satu waktu tertentu aja selesai ya sudah roh pergi. Dalam perjanjian baru enggak begitu. Nah ini sudah dicontohkan Tuhan. Dalam perjanjian lama ini. Kenapa? Seorang Daud ini memang nanti tokoh nama ini disebut-sebut sampai keberlanjutan Yesus disebut anak Daud. Yang menjadi kebanggaan kakek buyut ya orang-orang Israel. Jadi penuh Roh Kudus satu kali untuk seterusnya. Begitu juga saya beritahu buat kita semua. Roh Kudus yang ada di dalam saya, Roh Kudus yang di dalam saudara, itu tidak sifatnya dia datang dan pergi. Kadang orang tanya lagi gini, gimana Pak? Kalau orang itu berbuat salah, justru Roh Kudus diberikan kepada umat yang sudah ditebus, yang masih bisa salah. Itu sebabnya Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan urapan, supaya kita tidak terus berjalan di dalam kesalahan. Nah ini yang kadang simpang siur. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kamu buat salah nanti Roh Kudus pergi meninggalkan kamu. Salah ditinggal, salah ditinggal.
Tidak ada satupun yang menjadi dewasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Roh Kudus ini dikatakan dia akan meninggalkan miliknya ketika miliknya itu sampai pada kriteria, ada yang tahu? Menghujat. Dan apa maksud dari menghujat? Menghujat itu kalau ada orang yang tidak ngerti, umpamanya apa Roh Kudus itu bukan menghujat, kan dia tidak ngerti. Tolong saudara simak betul. Nanti mungkin satu sesi saya akan sampaikan tentang apa itu yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baru Roh Kudus itu tinggalkan orang itu. Tahap awal mendukakan. Ya kan? Membuat Roh Kudus berduka cita. Ada tahap berikutnya sampai kemudian Roh Kudus tidak tahan lagi karena orang yang dulu penuh roh setan kemudian dibebaskan ya oleh Tuhan, setan disingkirkan, disucikan, kemudian dipenuhi Roh Kudus. Jadilah orang yang penuh Roh Kudus. Tetapi kemudian dalam kesadaran penuh orang itu kemudian dia berteriak kepada roh-roh jahat. Dia memanggil kepada roh-roh setan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, maka Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam diri orang itu. Satu contoh kalau dalam perjanjian baru, ada murid, ya kan? Yang dikatakan dia meninggalkan persekutuan itu, kemudian pergi tidak menemui tokoh-tokoh di bait Allah. Dan itu jelas, ya motivasinya apa yang akan dilakukan. Jadi sejak dia meninggalkan persekutuan itu, ya meninggalkan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, dia dengan sengaja dan di perjalanan Yudas dirasuk oleh setan. Nah, sekarang kita lihat di dalam ayat ini tadi, kembali 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Daud penuh Roh Kudus dari hari itu dan seterusnya. Sekarang kita lihat bedanya, ayat 14 di bawahnya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, ya, orang tertentu, pada saat tertentu, kepada Daud itu spesial banget. Tetapi kenapa di dalam Alkitab ini diberitahu juga bahwa dengan begitu jelas, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Ya, saudara-saudara, ini di dalam satu generasi yang terjadi dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Kalimat yang daripada Tuhan itu dalam pemikiran orang pada zaman itu bahwa dipikir bahwa roh jahat itu juga datangnya dari Tuhan. Kalau memang nanti dijelaskan, ya Tuhan gak pernah bikin roh jahat. Tapi sebelum ada roh jahat, Tuhanlah yang menciptakan roh-roh yang baik, roh-roh yang kudus. Ini ngembang dikit ya, supaya jangan jadi ganjelan. Tadi di sana juga ya, Bu Retno sempat tanya, ini loh Pak yang aku juga pingin selama ini jadi ganjelan. Kenapa ada istilah roh jahat yang datang daripada Tuhan? Kalau kita lihat secara asal-usulnya, tidak ada roh yang tidak datang dari Tuhan. Tapi masalahnya, apakah Tuhan juga membuat roh jahat, setan, demit? Alkitab tidak memberitahu itu. Alkitab memberitahu tentang kejatuhan dari ya malaikat-malaikat yang begitu diberi kemuliaan oleh Tuhan. Dan itu roh-roh itu. Yang secara gambaran kemudian nanti dipertegas di dalam kitab Wahyu, gambarannya di kitab Yeskel, gambarannya di kitab Yesaya,
dipertegas di dalam kitab Wahyu, siapa sebetulnya ular tua yang kemudian disebut naga itu. Dan tidak lain bukan adalah roh yang asalnya melayani Allah. Tetapi tidak mensyukuri ya kepercayaan anugerah batasan yang diberikan. Dia keluar dari ya free will yang dianugerahkan. Maka untuk manusia diberitahukan, free will yang diberikan manusia itu tetap juga ada batas. Ya, ketika manusia itu coba keluar dari batas, contoh, jangan kamu makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Tuhan bilang, semua buah pohon yang ada di taman ini boleh. Itu kehendak bebas yang diberikan. Tapi jangan, selalu Tuhan kasih batas. Begitu juga kepada roh-roh. Maka pada waktu ada roh yang kemudian melawan Allah, memberontak pada Allah. Maka Alkitab secara samar memberitahu ada sepertiga dari bintang-bintang dari roh-roh itu yang kemudian berpihak kepada ya pentolan dari roh yang dulu melayani Allah tapi karena berontak. Maka disebut diabolos atau iblis. Yang sejak saat itu Allah berfirman sudah tersedia buat dia. Yaitu api dan belerang. Untuk siapa? Untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Siapa pengikut-pengikutnya ini? Tidak lain dan bukan roh-roh lain yang asalnya roh baik. Yang asalnya roh yang masuk tergolong suci. Pelayan-pelayan Allah maksudnya. Kemudian mengikuti jalan iblis ini. Dan juga siapa lagi? Manusia. Yang kemudian mengikuti apa yang menjadi doktrin yang diberikan oleh iblis. Akan dibuang juga ke api yang menyala-nyala dengan belerang itu untuk selama-lamanya. Jadi sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan ya apa yang dinamakan neraka itu buat manusia. Tetapi neraka itu disediakan untuk iblis dan roh-roh pengikut-pengikutnya. Dan roh-roh pengikut iblis itulah yang merasuki Saul ketika Saul sudah tidak lagi bersekutu dengan Allah. Konteksnya di sini, mengapa roh Allah itu undur dari Saul? Karena Saul tidak membangun hubungan baik dengan Tuhan. Dan ini yang terjadi. Ini peringatan buat gereja Tuhan saat ini. Kalau saya dan saudara membangun hubungan yang baik, kita merespon kebaikan kemurahan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang dewasa. Walaupun mungkin perjalanan tidak langsung, kita kadang ya masih harus terus berproses. Tetapi proses itu membawa kepastian. Dan kalau kita mau menguji diri kita, nggak usah nguji orang lain, ya jangan ya. Suami nggak usah nguji istri, istri nggak usah nguji suami. Ayo kita bertanya pada diri sendiri. Satu contoh orang yang dewasa itu tadi suka melayani atau dilayani? Nah, saudara bisa lihat di dalam diri. Kemudian tanda-tanda lain akan menyertai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jelas di sini, kalau sampai orang tidak penuh Roh Kudus, gereja kalau tidak penuh Roh Kudus, berarti dia dimasuki yang lain. Apa ada Pak gereja yang tidak penuh Roh Kudus? Artinya anak Tuhan yang tidak penuh Roh Kudus. Kalau dia anak Tuhan, dia pasti penuh Roh Kudus. Sebab yang menjadikan kita anak Tuhan adalah Roh Kudus. Kamu tidak menerima roh yang menjadikan kamu ketakutan lagi. Melainkan kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Dan kamu dapat memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat yang ke-15. Dan anak Allah itu dipimpin. Daud dipimpin dalam perjalanannya. Satu hari dia salah. Satu hari dia melakukan ya satu tindakan yang sangat telak. Tetapi kita lihat di situ. Sikap kerendahan Daud. Dia ungkapkan di dalam kitab ya Mazmur. Di dalam tulisannya. Dia menyampaikan betapa menderitanya ketika sendiri jatuh dalam dosa. Ketika diri ini berbuat yang menyimpang dari Allah. Sampai dia menyebutkan di dalam pasal yang kedua. Allah seolah meninggalkan dirinya.
Itu yang kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus saat disalib. Dia berteriak apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Karena saya menjelaskan itu saat Tuhan ya berperan menggantikan kita. Orang berdosa itu ditinggal oleh Allah. Saudaraku ini kasih Tuhan. Dan kalau kita terus ada di dalam hubungan dengan Tuhan, kita kan bukan dalam konteks orang berdosa lagi. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, diampuni, dikuduskan, setannya disingkirkan. Kemudian yang ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, sudah, bukan belum. Saya ngetes sedikit. Roh Kudus ada di mana, saudaraku? Roh Kudus ada di mana sekarang? Dalam hidup kita. Semua keluargaku yang ada di online, Roh Kudus ada di mana? Ya, dalam hidup kita. Kita bukan sedang menanti, Roh Kudus, curai hidupku Roh Kudus. Enggak. Roh Kudus, datanglah, penuhkan, hidupkan dengan rohmu ya Roh Kudus. Itu enggak. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan apa? Roh Allah tinggal di dalam kamu. Nah sekarang warningnya jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami oleh Raja Saul. Jangan. Kalau orang seperti ini nanti ya aneh, kepribadiannya mesti aneh. Jangan selalu bayangkan orang yang dipenuhi roh setan, roh jahat itu mesti nunjukkan ya ekspresi yang jahat. Belum tentu. Gak selalu begitu. Saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi ada keanehan-keanehan. Tahap demi tahap nanti kita kalau belajar firman tuh ngerti. Tapi keanehan-keanehan, wah ini bagaimana mengalami situasi mood yang kurang bagus. Iya, enggak serta-merta itu setan, enggak. Oh manusia itu ada jiwanya, iya kan? Ketika keseimbangannya terganggu, ya ada gangguan secara hormonal. Nih suami-suami mesti tahu kadang para istri ketika ya menerima jatah bulanannya, yang terjadi apa saudara dikasih Tuhan? Mood jadi tidak enak. Ada yang dikit uring-uringan. Pokok ngamuknya enggak nemen-nemen loh ya. Kalau sampai, oh kenapa? Lagi dapat terus jungkiri mejo. Ya itu kebablasan saudaraku. Mungkin dia passionnya mau jadi akrobatik enggak kesampaian. Ya. Tapi kalau jadi mood enggak bagus, itu mungkin saja. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Jadi orang enggak boleh sembarangan terus, oh ini pekerjaan iblis. Main tengking aja dalam nama Yesus. Enggak segitunya. Kayak tubuh itu ada gangguannya kurang sehat, kadang jiwa kurang sehat. Ya, dan itu bisa dialami banyak orang. Bagaimana kalau roh? Nah, roh itu sudah kondisinya langsung kronis saja. Kalau enggak ketulungan oleh kuasa kasih Yesus, kenapa? Karena roh itu kalau sudah dalam kondisi cacat mati, ada kuasa gelap ada di situ. Ya. Waktu saya belum ikut Yesus, saya orang berdosa. Apalagi saya ngikuti itu. Aktivitas penyembahan yang gak jelas. Ya, saya pikir saya nanti jadi hebat. Begitu saya hampir mati, waduh iblis itu betul-betul penipu. Yang diomong Alkitab itu betul sekali. Dia bapaknya pendusta itu. Mengelilingi saya, meringis semua. Dengan sinis, dengan segala macam. Dalam alam yang saya alami saat itu. Seperti itu. Kaki tangan saya ditarik. Dan bawa alat-alat yang menyiksa saya habis-habisan. Dan dalam perasaan saya mengatakan, lu aku itu kan ngikuti kalian gitu. Dan mereka itu tidak peduli. Ya ini dimensi lain ya. Walau orang bisa menilai ya subjektif. Saya juga mengatakan jangan orang alami seperti saya.
Tapi kekuatan gelap itu ada. Kekuatan iblis itu ada. Apalagi kalau sudah, waduh, menyanjung-nyanjung dia. Kita mikir bisa memperalat setan, demit, wewe gombel, jin, dan lain sebagainya. Kayak kita bisa ya memainkan mereka. Itu kebalik sama sekali. Justru kuasa-kuasa kegelapan itu yang memainkan kita tanpa kita sadar. Kita pikir, wah orang bisa ngirim tenung, ngirim santet, ngirim ya. Orang di bagian timur sana bilang swangi. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, apakah ini orang hebat? Enggak. Justru kita bodoh. Kita dipermainkan itu. Ya saya ngalami. Ujung-ujungnya sekarat mau mati. Untung ada siapa? Tolong. Sekali lagi, untung ada Tuhan Yesus. Waduh kalau enggak. Saudara ini kasih Tuhan. Ya, jadi jelas di sini. Sekarang peringatan dari Tuhan pentingnya untuk kita terus menjalin hubungan yang baik. Dengan siapa? Dengan Roh Kudus, Roh Allah. Kita bangun relasi yang bagus. Dan kalau sudah demikian, saudaraku ini kasih Tuhan. Hidup itu akan terus kelihatan. Progresnya ada dalam beriman Kristen itu. Ayo coba kita baca. Pasal 16 ayat yang ke-18. Coba sambil kita menelisik di dalam diri saya dan saudara apa aja yang sudah ada di ini. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Puji Tuhan. Semua katakan amin dulu. Ayat ini tanda-tanda buat gereja Tuhan yang alami seperti pengalaman Daud. Penuh Roh Kudus, dilawat Roh Kudus. Seolah-olah hidupnya diambil alih oleh Roh Kudus. Yang pertama, pandai musik. Berarti harus bisa main musik semua, Pak. Ya, tapi minimal ada musik dalam hatiku. Amin. Gak semua bisa main musik kayak Pak ya Didi. Keluarga Pak Didi semua bisa main musik. Iya. Saudaraku, nih keluarga Buria ini juga main musik. Mau Pak Indra ini juga pandai ya, pegang alat musik apa aja bisa. Setuju Pak Indra? Oh, setuju, karena sama dengan saya. Jadi omongnya gitu dulu, saya pandai pegang alat musik apa saja. Sekarang saya praktekkan. Saya pegang gitar, saya pegang keyboard. Ya. Oke, berarti saya tidak seperti Daud yang ini. Tapi minimal, ada musik dalam hatiku seperti nyanyian sorga. Nah, kalau karya Roh Kudus itu benar-benar mendominasi hidup kita, ada musik di sini. Gak semua bisa main musik ya. Bagus. Fokus. Iya. Joseph Winter. Bas cekuk. Ya, dia bisa nyanyi belum tentu bisa musik. Jadi latihan terus boleh. Ya. Tapi ada musik di mana Nova? Di hati. Tuh Mas Joko, semua itu ya, Budwi, kita semua satu-satu. Ada musik di sini. Sambil ngulek. Haleluya, haleluya. Masa gak iso ngono. Iya toh, terus ditambahi ya ulek-uleknya didodok di apa? Cobek ya. Dok. Haleluya, dok. Haleluya, dok. Begitu wae makan sambal ternyata cobeknya pecah, saudaraku. Ya, satu, pandai musik. Puji Tuhan. Yang berikutnya apa tadi katakan? Pahlawan gagah perkasa. Enggak pecundang. Enggak gampang menyerah. Walau mungkin jalan sempat terseok-seok, tertatih-tatih. Pak, problem yang saya hadapi itu gak kecil, Pak. Iya. Pak, saya ini masih bergumul nih loh, Pak, ngadepi gangguan kesehatan saya. Ini mohon doa, Pak. Iya, ini termasuk yang ada di online semua.
Dalam nama Yesus, tangan kuasa Tuhan menjamah kita semua. Amin. Puji Tuhan. Enggak boleh gampang menyerah. Jadi ada yang menelpon saya minta doa. Saya doa. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Karena kalau nanya-nanya obat, saya bilang tanyanya mesti ke dokter. Ya, walaupun nakes belum tentu mempunyai hak untuk menentukan nih obat ini kecuali norit caplang. Ya, saudara-saudaraku ini kasih kembung kalau saya minumin norit aja. Ya, kalau rada makan kok kebanyakan gak enak di perut, saya minumin norit 2 biji. Gitu ya, saudaraku. Kenapa? Terus ketarik itu ya. Saya anggap turun aja ke bawah itu. Tapi yang pernah ngasih resep itu, teori itu dokter. Tapi dokter hewan. Tapi ya sidik-sidik lah ngerti lah dia anatomi bagaimana ya manusia ya kesehatannya gimana seperti itu saudaraku. Saya doa tadi. Ya, tidak boleh gampang nyerah. Kenapa? Pak, pekerjaan saya ada masalah. Orang tuh hampir semua orang pernah ada masalah kok. Tapi kita meyakini kalau kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, menjadi pribadi-pribadi yang perkasa, tidak gampang menyerah, dan bahkan kita dapat menguatkan orang di sekeliling kita. Tidak mustahil Tuhan saatnya memberkati, semuanya bisa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini bukan slogan, ini bukan omong kosong. Yang ada di depan saya ini kan juga ngalami kan dalam banyak hal kan. Kita bisa melewati semua. Yang selanjutnya apa ini kalau penuh Roh Kudus? Ini Daud yang dimaksud orang itu. Sudah nanti runtut. Ketika Raja Saul membutuhkan orang yang sosok seperti Daud. Lah ini. Maka orang yang penuh Roh Kudus itu dewasa melayani. Orang yang penuh roh setan, roh jahat itu bisanya cuma dilayani. Jadi kalau kita di dalam hidup ini keseharian kita ya, di dalam kita ya bersinggungan dengan sesama, kita ngukurnya gitu. Kalau kita ngototnya maunya, pokoknya gini, ya kamu harus paham aku, ya kamu harus ya ikuti kehendakku. Ini pasti bukan Roh Kudus. Apa mesti ini roh jahat? Belum tentu juga, paling enggak roh keakuannya itu yang dominan. Iya kan? Keakuannya, hawa nafsunya. Nah ini gak boleh. Ya, ketika itu dibuat pembiaran, nanti lama-lama jangan-jangan begitu lengah, roh jahat masuk. Ya, kalau sampai pada klimaks tertentu. Saudaraku, dijauhkan kiranya dalam nama Yesus ya. Makanya juga nggak usah gampang-gampang, kamu itu penuh setan ini hatimu, pikiranmu. Jangan. Iya kan? Dulu sekali saya pernah dengar ada suami bilang, pokoknya Pak, saya itu gak bisa maju rohani saya, gak bisa sungguh-sungguh dalam pelayanan. Kenapa? Karena ya yang jadi iblis itu ada di rumah saya. Terus saya tanya, siapa Pak? Ya istri saya. Saya tahu Pak, ulangi lagi, siapa Pak? Istri saya. Loh jadi sampai tuh kawin mbak iblis Pak. Loh iya kan? Saudaraku dikasih Tuhan. Biasanya mesti yang spesiesnya itu hampir sama. Jadi iblis paling enggak kawin sama wewe gombel. Ya, saya bilang stop itu omongan gitu. Ya, jangan ada. Yang jadi setan di rumah saya itu anak saya. Loh, mosok ono menungsung anak setan. Kalau anaknya setan berarti bapak ibu bukan saya yang mengatakan. Ya, sampai kejebak. Tapi kan sampai tidak katakan itu, ya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan. Jangan ya. Jangan gampang menyerah. Prajurit suka berjuang. Israel. Dulu penuh kelemahan, dulu penuh dengan ketidakberdayaan, dulu selalu jadi pecundang. Siapa? Seorang Yakub. Tapi ketika dikatakan dia bergulat sungguh-sungguh, dia mengalami satu perubahan. Roh Kudus diberikan supaya saya dan saudara mengalami perubahan semakin baik di hadapan Tuhan. Ya, yang berikutnya apa? Elok perawakannya. Ini bukan cuma bicara fisik, tapi ini bicara ya perangai. Ya, perangai. Anak-anak gadisku semua kalau ingin tahu Pak, gimana sih Pak kira-kira
calon Arjuna yang mencari cinta, mencari ya anak gadis itu. Saya bilang, perangai yang bagus. Latihan pasti bisa. Apalagi di ketimuran sini itu ada batasan-batasan. Kalau model yang di barat itu masa geleme gitu. Tapi alam itu kayaknya membuat satu arahan begitu. Coba gaya jalan aja loh. Kalau untuk laki itu model apa yang melakukan ini lah gak ada wong komentar. Betul gak Non? Terus kira-kira nek kamu jalan itu gimana kira-kira? Kan mesti ditoto gitu ya. Iya. Umpamanya Nun Sewu ya terus cewek melaku sak geleme ngono. Kira-kira gimana? Orang mesti ngomong, cewek kok melakukan gitu ta. Ya, Saudara, kalau mau latihan ya bisa, kenapa enggak? Yang harus dilatih apa? Perangai, watak, karakter. Kalau cowok gimana? Mungkin ada anak-anak cowok yang tanya, resepnya apa Pak? Opa, kalau dapat nanti supaya dapat pasangan yang baik. Ya yang pasti yang tegas. Tapi di atas semuanya beriman sungguh-sungguh. Iya kan? Gak kelelet gitu. Ya. Dolan gitu ketemu ditanya sama orang tuanya pacar. Udah kerja di mana? Gitu. Jawabnya loh, nunggu sampai diulang lagi. Udah kerja? Ya tak? Padahal belum kan, jawabnya gimana? Yang tegas, belum Pak. Ayo mau apa sampean Pak? Jos ngono loh Jos. Ya tegas gitu. Gitu jadi ini ya jujur saya ini kan karena seneng ngobrol sama saya jadi ya tak jak guyon aja gitu. Ya siapa aja gitu. Tegas. Belum Pak. Loh, gimana kalau mertua terus calon mertua ini lihat calon mantu belum kerja. Tapi kami siap berjuang kok Pak, jangan khawatir. Walau saya belum kerja nggak mungkin anak Bapak itu makan nasi Pak. Terus makan apa? Kan biasanya anakku mau kayak makan apa? Apa Pak Gus? Beling. Itu nek mantune jaran kepang. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam hal ini semua perlu latihan, semua belajar. Ya. Jadi bagaimana implikasinya ketika hidup orang beriman itu ya ini dituntun Roh Kudus atau bukan? Itu pasti ada. Ya, yang berikutnya yang paling penting ini, yang terakhir dikatakan apa tadi? Dan, ayo baca bareng kalau ketemu ayat yang ke-18 itu. Dan Tuhan menyertai dia. Lah iya Roh Kudus itu memang Tuhan. Sekarang kalau kita disertai Tuhan, apa yang patut kita khawatirkan dalam hidup ini? Coba kita renungkan, hidup ini sesaat kok. Ya, sesudah ini kita akan memasuki satu kenyataan. Di kehidupan kekekalan itu. Kapan kita tidak tahu. Giliran. Tapi kita sedang berjalan menuju ke sana. Nah, masa kita terus kemudian jadi kalut. Kemudian kita jadi sumpek. Kemudian kita itu jadi terjerat. Pikiran kita diberangus oleh hal-hal yang kita pikir ini masalah terlalu sulit. Tinggalkan dulu. Urus yang lain. Janganlah energi kita kesedot untuk sesuatu yang sia-sia. Kita tetap menyerahkan itu di dalam pertolongan Tuhan. Aku akan melihat campur tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita tidak terus kemudian kelepek-kelepek di situ. Ya, saudara ini kasih Tuhan Yesus. Jadi contoh satu orang lagi saya kasih itu. Kejadian pasal 41. Ini contoh orang penuh Roh Kudus. Kejadian pasal 1 ayat 38, 39. Enggak saya urai ya, cuma baca aja. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, Ya. mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini, siapa ini? Yang ngomong tuh bahkan orang yang gak beriman. Firaun, seorang yang penuh dengan roh Allah.
Saya berdoa malam ini, dari hari pertama kita sungguh-sungguh merendahkan hati, sehingga dominasi pribadi Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga terjadi urapan di dalam hidup kita semua. Ya, Roh Kudus yang mendominasi hidup kita. Bukan akunya kita, bukan egonya kita. Dan kalau itu terjadi, saya yakin hidup itu kita akan dapat menikmati ketenangan. Hidup itu akan dapat menikmati sejahtera. Bukan berarti tanpa kesulitan, tanpa persoalan, bukan tanpa pergumulan. Enggak. Itu bedanya, karena Roh Kudus itu sumber damai sejahtera. Ada persoalan, doa sama suami, istri, anak, kalau ini memang utuh begitu, kita doa, serahkan yuk kita sama Tuhan, sama-sama doa. Ya sudah, gak usah dibahas lagi. Hal-hal yang cuma jelimet, sudah kita kesampingkan. Kita ngurusi yang lain. Saudaraku ini kasih Tuhan. Tanpa saudara barangkali menyadari tahu-tahu, ternyata tubuhku lebih sehat loh daripada yang lalu. Semakin kita sumpah, kita mikir, kita rasa-rasain. Yang ngomong ini pun juga kalau mau ditelusuri, ada aja gangguannya secara tubuh. Orang itu tambah umur. Tapi di sini selalu saya sampaikan. Nah, banyak orang yang alami pertolongan. Pak sakit gak tak pikir Pak. Persoalan udahlah Pak, ini tanda-tanda orang dewasa. Dan apa sibuk melayani. Saudaraku yang dikasih Tuhan. 1 Samuel pasal 18 ayat 14 dan 15. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Kita lihat ini. Orang yang diurapi, dituntun, dipenuhi, dimetre, dikuasai Roh Kudus sama dengan diurapi. Dikatakan dia lebih berhasil. Saul ketakutan. Orang kalau gak penuh Roh Kudus. Bayangkan aja dua-duanya ini. Saul itu gambaran Kristen, Daud itu gambaran Kristen. Tapi satu penuh Roh Kudus dan yang satu tidak penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Apa Tuhan pilih kasih? Enggak. Tapi karena Daud merendahkan hati. Modal untuk orang dituntun, dikuasai, dibimbing, dan ejowanta dari urapan Roh Kudus itu nyata adalah sikap yang humble. Terendahkan hati kita di hadapan Tuhan setiap hari. Dan berkatnya apa saja, kita lihat ini. Terakhir penutup, kita siap untuk berdoa dan saling mendoakan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini. Kalau Electronic Bible ada di ayat 6 ya, tapi kalau Bible ini ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saya mau tanya, saudara diurapi Tuhan? Saudara layak menikmati kemenangan yang daripadanya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Dengan kemenangan yang apa saudaraku? Gilang gemilang oleh tangan kanannya. Terjadilah imanmu jika hari ini saudara mendambakan itu. Kita rendahkan hati, kita masuk dalam doa kita. Kita serahkan ini Tuhan hidupku. Biarlah Engkau yang menguasai. Roh Kudus menguasai seluruh hidupku, menguasai rumah tanggaku, menguasai keluargaku, menguasai gerejaku. Amin. Bahkan menguasai pekerjaan di mana aku bekerja. Serahkan semua kepada Dia. Tuhan berkati. Kita nyanyi satu pujian. Makasih anakku Indra. Tuhan berkati. Semua keluargaku yang ada di online, ikuti saat-saat kita doa. Tuhan tidak membedakan buat saya dan saudara yang ada di mana saat ini.
Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Amin. Haleluya. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil baginya yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari Roh Kudus jamah kami Roh semua. Kudus Kami mendambakan hadir urapan di yang sini. daripadamu ya Roh Kudus. Engkau sudah di dalam kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau telah menjadi penguasa atas hidup kami. Bila tangan kuasa-Mu semakin nyata ketika kami merendahkan hati kami, Tuhan. Haleluya. Saya panggil Bapak Diaken yang segera untuk ke depan. Saya akan berdoa dan saya minta nanti untuk Diaken yang hadir dan siap hari ini layan Tuhan untuk mendampingi saudara kita semua di semua ruangan yang ada. Silakan, saya panggil. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Bekerja. Terima kasih Tuhan. Saat ini para pelayan-Mu berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa selaku gembala jemaat menyerahkan setiap pribadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam pengurapan kuasa-Mu. Tuhan memandati setiap pelayan-Mu untuk mendampingi, saling menopang doa, saling mendampingi di dalam berdoa, sehingga setiap pribadi kami semua mengalami kuasa-Mu di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami butuh jamahan Tuhan semuanya. Tuhan mengurapi atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus. Saya silakan rekan pelayan Tuhan untuk bergerak. Mengitari setiap saudara-saudaramu, keluarga besar kita. Tolong ada yang mendampingi di ruang remaja. Tiap pribadi saudara berdoa. Tuhan, kami di sini. Kami mohon jamahan-Mu. Roh Kudus, Engkau silakan berkarya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Gunakan, berdayakan kami Tuhan. Inilah setiap pribadi yang sungguh-sungguh mendambakan hidup semakin dewasa dalam Tuhan. Menjadi kuat, tidak mudah diloyohkan oleh berbagai macam tantangan.
Jamah satu persatu Tuhan, setiap pribadi anak-anak-Mu. Hamba selaku hamba-Mu mendampingi setiap pribadi jemaat gereja-Mu satu persatu. Ada dalam pertolongan, orang yang rindu dalam penguatan Tuhan. Tuhan menguatkan, Tuhan melengkapi dalam berkat kuasa seperti yang Tuhan sediakan. Doamu didengar, doamu semakin begitu ada terpapar di hadapan tahta surgawi. Terima kasih Tuhan. Jangan ada satupun yang hidup dalam ketakutan. Yang takut itu Saul. Engkau Daud, engkau diurapi Tuhan. Kuat kuasa Tuhan yang menjawab dan menolongmu, memberkatimu. Tuhan campur tangan. Orang tua doakan anak-anakmu. Anak-anak dapat mendoakan orang tua. Satu persatu dijawab. Karena Tuhan yang sanggup melakukan yang terbaik buat kami. Hamba yakin Tuhan Kau mendengar doa setiap anak-anak-Mu di ruang remaja ini tanpa terkecuali. Engkau diurapi menjadi seperti Daud dalam kuasa Tuhan. Semua cucu-cucuku, kamu semua diberkati Tuhan. Kamu semua ditolong Tuhan. Kamu semua dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati Yesus. untuk Roh-Mu Tuhan. Masa depanmu baik. Ku buka hati Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. menyambamu, Yesus. Campur tangan Tuhan ada atasmu. Jamahlah kami, Hamba berdoa semuanya Daud kami yang diurapi. dengan kuasa Allah. Ada di ruangan ini hamba berdoa. Ku buka hati Biarlah semua yang di sini adalah Daud yang diurapi Tuhan. Penuh Roh Kudus. Roh-Mu Tuhan. Hidupmu dijamin Tuhan. Ku buka hati Hidupmu dituntun oleh Tuhan. Kekuatan, kemenangan dan kuasa Roh Kudus menyertaimu satu persatu. Rahmat dan berkat Tuhan turun. Hamba mendampingi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ini keluarga besar kami Tuhan. Tidak ada satupun yang orang yang mengalami kalah di dalam hidupnya. Semua berkemenangan. Seberat apapun tantangan yang kau hadapi, sesulit apapun masalah yang saat ini sedang menghimpit, Yesus lebih besar dari semuanya. Yesus lebih besar dari semuanya. Doa orang tua didengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan doa anak-anak didengar Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Roh Tuhan hadir di sini. Roh Tuhan menjamah. Roh Tuhan melawat. Hamba berdoa untuk keluarga besar kami yang ada dalam ibadah ini secara online. Satu demi satu. Tidak ada satu tempat manapun yang tidak dapat dijangkau oleh Tuhan. Tidak ada satu batas yang menghalangi Tuhan. Roh Kudus hadir dan menjamahmu. Doa-doamu didengarkan, kata firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepadanya. Kita sembah, kita bersyukur. Haleluya. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan, biarlah engkau naikkan doa-doamu disertai dengan pengucapan syukur. Terima kasih
Maka kami yakin yang terjadi Allah yang hidup hadir di atas pujian kami umatnya. Haleluya. Ada musik di hatiku Tuhan. Ada musik di dalam hati kami semua. Haleluya. Ada ucapan syukur. Ada sejahtera Allah Roh Kudus. Kau yang memampukan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau kami puji, Engkau kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya setiap orang menikmati persekutuan dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah. Hari ini engkau sedang bertatap muka dengan Dia. Engkau ada dalam hadirat sorgawi. Yakini bahwa apa yang ada dalam hatimu semua terbaca oleh Roh Kudus. Dan Dia siap sedia untuk terus menuntun, menopang, memapahmu. Hari-harimu akan berjalan dalam kemenangan seperti yang Tuhan katakan. Hari-harimu akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Hari-harimu akan melihat Tuhan itu selalu buka jalan. Jangan kau mau diberangus oleh segala macam tipumu lihat kegelapan. Karena sedang ada persoalan, kesulitan, masalah, lantas ada suara dalam pikiran. Sulit kamu dapat melewati ini. Dalam nama Yesus, segala pikiran yang sia-sia ini kami patahkan. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau menjamah. Dan justru Engkau yang bersuara, bersamaku kamu bisa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Haleluya. Allah Maha Tinggi. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Amin. Kau manis, Haleluya Tuhan. Kaulah penghibur. Terima kasih untuk hadir-Mu, lawatanmu. Menolongku, Buat setiap kami diutus Bapakku. yang hadir dalam ibadah onsite dan online Ku ini buka Tuhan. hati untuk Terima kasih Tuhan. Tuhan. Oh haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami. dengan kuasa Haleluya. Allah Maha Tinggi. Puji Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekarang yang ada di onsite dan yang ada di online, rahmat dan berkat Tuhan turun atas semua kami. Semua diberkati, semua ditolong Tuhan.
Yang tadi dalam rasa sakit pulanglah dengan menikmati kesembuhan yang dari Tuhan. Tidak mustahil. Tubuhmu, jiwamu, rohmu ada di dalam pemulihan dalam kuasa Tuhan. Dan terjadi hal-hal yang ajaib karena kuasa Tuhan seperti janjinya. Dia dari ketinggian surga mendengarkan doamu. Dan apa yang kau pohonkan, Tuhan yang menjawab. Dan tepat pada waktunya Tuhan mengabulkan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua menjadi kuat, semua menjadi perkasa di dalam Tuhan. Sebagaimana urapan yang diberikan kepada Raja Daud. Hari ini kiranya Tuhan memberikan urapan kepada kami. Urapan itu akan menuntun kami untuk memasuki hari-hari selanjutnya. Hari kedua, ketiga, dan seterusnya sampai hari Pentakosta. Kami menikmati hadirat Tuhan yang kudus. Bahkan itu akan menjadi bekal buat kami untuk menjalani kehidupan lebih jauh lagi ke depan. Sampai kami bertemu Tuhan kelak di dalam kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkat Tuhan turun ke setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Dan kami akan pulang dengan sukacita. Hati kami penuh dengan musik, penuh pujian, penuh ucapan syukur. Pagi-pagi hari esok jam 6 pagi, kami akan menikmati kembali hadirat Tuhan. Dan kami akan ajak kawan yang lain pada petang hari esok, Sabtu pada hari yang kedua, kami bersama-sama menikmati hadirat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih, terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kuat kuasa-Mu yang ajaib menghalau segala pekerjaan setan. Sehingga semua yang di sini, semua yang ada di online, semua yang terkait dalam ibadah ini mengalami kejayaan dan kemenangan dan keperkasaan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Rahmat berkat Tuhan turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kita pulang ke Firdaus Surgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kita kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom.